Ipot Tourism Podcast bersama saya Aiza Biri. Kali ini kami mengadakan podcast di Metriko Pekanbaru. Nah teman-teman, kali ini kami ingin berbincang-bincang nih tentang magang, khususnya di daerah Yogyakarta bersama narasumber kita yaitu Bang Dawid Raputra. Halo. Nah, Bang Dawid Raputra ini merupakan mahasiswa pariwisata UNRI angkatan 2020 dan merupakan Dimisioner Direktur Selatan periode 2022 dan 2023. Halo Bang, apa kabar? Baik. Nah, Bang, kami ingin berbincang dan bertanya. Kemarin Abang di Jogja magangnya di mana ya? Kemarin kebetulan abang magang di Jogja itu di perusahaan di bawah naungan BUMN itu PT TWC atau Taman Wisata Candi itu di unit Ramayana Balai Prambanan di Jakarta. Selain di DWC, gimana sih tempat magang di daerah Jogja yang Abang tahu? Mungkin kalau di Jogja yang abang tahu untuk magang rekomendasi untuk teman-teman yang lain mau masuknya itu ada kayak kalau di ikut tuh ada web negara, kalau kayak tempat-tempat di satu naungan sama tempat yang abang kemarin yang di TWC itu ada Ratu Boko, Borobudur, sama TNI itu yang di Jakarta, tapi masih di bawah naungan BUMN. Oh iya Bang, tadi kan Abang ada ngebahas tentang Indonesia ini di bawah naungan BUMN. Nah di BUMN ini kan tentang bantu beberapa unit. Nah apa aja sih Bang? Kalau di BUMN itu di PT TWC sendiri ada 5 unit, yaitu ada unit Prambanan, unit Borobudur, unit Ratu Boko, unit Ramayana Balai itu di tempat abang magang sama TNI. Dimana kalau tempat abang magang sendiri di Ramayana Balai Prambanan itu lebih khusus ke pertunjukan sandra tari. Nah sedangkan di unit Prambanan itu cuma hanya menjual situs budaya, yaitu Candi Prambanan. Begitu juga sama Borobudur kayak situs budaya Candi Borobudur. Kalau Ratu Boko itu dia karena terletak di atas gitu perbukitan, jadi di sana juga ada candi dari Ratu Boko, tapi dia lebih menjual view kayak dari atas bukit ke city line gitu. Selanjutnya ada TMI, mana kita tahu sendiri Taman Nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Mungkin itu saja unit-unit yang ada di bawah naungan PT Taman Wisata Candi. Untuk unit Abang sendiri, divisinya apa? Untuk unit saya sendiri di Ramayana Balai itu ada pelayanan tamu, administrasi, itu tiketing, sama konten. Itu kebetulan abang kemarin ada di pelayanan tamu sama konten. Jadi untuk konten perusahaan dari kita ngeplan sampai deck, terus ngepost ke sosial media perusahaan, kita yang handle gitu. Sama tamu, kita melayani tamu dari dia membeli tiket sampai dia duduk untuk nonton pertunjukan yang kita jual gitu. Kalau di sana itu kuota penerimaan Abang itu berapa ya? Untuk kuota di Ramayana, Ya. di Ramayana sendiri sebenarnya tak terbatas sih. Untuk zaman abang kemarin itu sampai ke 31 orang di satu unit itu. Jadi ada 30 orang ke teman abang yang sama-sama kerja magang di sana. Itu asalnya dari Sabang sampai Merauke ada sih, kayak UPI di Bandung, sekolah tinggi pariwisata Jogja, dari Bali gitu. Pokoknya dari berbagai daerah lah. Jadi dicampur di sana untuk menghandle unit tersebut. Itu di setiap divisinya bakalan di rolling nggak Bang? Untuk divisinya itu kami kemarin di rolling per bulan. Oh ya, di unit kami itu ada resto juga. Jadi kita bakal di rolling di resto. Kemarin abang ada 1 bulan di resto. Nah, jadi dari total semua anak magang yang 30 kemarin dibagi unitnya berapa. Satu unit kayak 4 atau 5 orang gitu. Jadi semuanya dapat setiap bulan tuh, ini unit resto, ini unit admin, ini tiketing, ini pelayanan bangun. Jadi siap anak magang tuh mengalami semua divisi itu, kayak dapat pengalaman di divisi yang ada di Ramayana. Ke
Kenapa sih abang memutuskan untuk magang di Jogja? Apakah motivasinya itu bagus di sana? Alasan memutuskan di Jogja sebenarnya kayak pengen cari experience baru gitu di luar Sumatera terus. Jadi soalnya kayak budaya di sana sama di situ sebenarnya beda jauh. Jadi pengen cari hal yang baru. Perbedaannya Perbedaan kayak gimana ya? Budaya, perilaku orang di sana sama di sini tuh berbeda. Jadi selama abang di Jogja tuh kayak ngerasa ya beda banget tuh di Pekanbaru sama di sini. Kayak di sana lebih kalem, terus tempat-tempat yang belum pernah kita datangi di sana ada gitu yang lebih wah gitu. Mungkin itu sih. selama di Jogja abang pernah jalan-jalan kemana aja sih? Selama di Jogja Ya. Banyak sih, kayak sebenarnya di Jogja itu dekat, kayak letaknya di tengah-tengah Pulau Jawa kan, jadi kemana-mana tuh dekat. Kayak ke Solo itu cuma 1 jam. Terus transportasi umum di sana tuh sangat lengkap gitu, kayak ke Solo cuma 8.000 pakai KRL kan, ke Bandung pakai kereta api. Pokoknya sangat strategis lah menurut abang bisa gitu. Jadi dari di sana abang magang itu dapat mes atau tidak? Di perusahaan yang abang magang. Iya. Kalau untuk mes mungkin nggak ada, kita nanggung sendiri. Kalau di sana tuh cuma ditanggung kayak makan. Kebetulan kan kalau tempat abang itu di Ramayana Balai Prambanan itu khusus kayak tempat event gitu, event pertunjukan sandra tari itu menampilkan pertunjukan sandra tari Ramasinta, Roro Jonggrang sama Sinta Ulo gitu. Jadi setiap 1 minggu itu kami ada 4 kali pementasan reguler. Itu kebanyakan untuk wisatawannya kebanyakan wisatawan mancanegara. Terus kalau wisatawan lokal tuh kayak yang golongan menengah ke atas itu, karena untuk harganya cukup ya atas itu. Mungkin itu aja. Oke. Jadi selama di sana, benar-benar nih abang pernah nih menghandle wisatawan boni kan ada kamu lokal dan mancanegara. Jadi apakah kita juga harus pakai bahasa Inggris sebenarnya? Sebenarnya bahasa Inggris itu wajib ya, untuk tahu ngerti sedikit. Sebenarnya kalau di sana itu kayak bahasa Inggrisnya itu template itu. Jadi kita kan pertunjukan itu setiap hari, setiap 1 minggu tuh regulernya 4 kali. Jadi kita sering interaksi sama bule, sama tamu yang lain kan. Jadi kita kayak harus ngehafal kayak yang basic aja di bahasa Inggris juga perlu, kayak kita harus tahu semuanya. Karena mereka paling cuma nanya kayak berapa harga, di mana toilet, di mana tempat istirahat gitu. Mungkin kayak kita emang wajib bahasa Inggris, tapi kayak ya sebenarnya itu berjalan waktu kita magang gitu. Jadi kayak pertamanya abang juga kayak masih gimana ya, kayak interaksi sama bule itu pakai bahasa Inggris kayak masih kaku gitu kan. Tapi berjalannya waktu kita ya udah terbiasa gitu. Apa aja sih tahapan yang masih urus kalau kita mau magang di Jogja? Tahapan untuk masuk ke perusahaan itu. Sebenarnya untuk tahapan kemarin itu dari prodi yang kita ngurus surat pengajuan yang dari kampus itu kita bisa buat dari prodi dan dibuatkan sama prodi. Jadi suratnya kita ajukan ke email perusahaan tersebut, bisa lewat online, email gitu. Jadi kita nunggu balasan dari mereka. Jadi kalau untuk masuk ke perusahaan tersebut ya tergantung ke instansinya masing-masing kan. Ada yang kayak interview, terus ada juga yang langsung diterima gitu. Jadi itu tergantung perusahaannya masing-masing. Selama magang apa aja sih tantangan yang abang hadapi di sana? Tantangan untuk tempat abang kemarin itu ya kayak komplain tamu sih. Soalnya kayak karena tamu di sana kan mancanegara itu banyak yang dari India, dari Thailand, dari Amerika juga. Terus mereka kan beda-beda juga tuh budayanya gitu. Jadi kadang mereka tuh saling kayak miskomunikasi gitu. Mereka komplainnya nggak ke
yang membuat masalah itu. Mereka komplainnya ke kita, jadi kita harus bisa ngehandle komplain mereka. Nah, kalau untuk biaya hidup nih di Jogja, Biaya hidup. ya biaya hidup. Kan ini abang kan nggak dapat mes nih, berarti kan nyewa juga, kos, terus transportasi, mau pergi tuh. Soalnya untuk biaya hidup tuh kan banyak tuh yang bilang kayak di Jogja itu murah gitu kan biaya hidup. Sebenarnya sama aja sih, tergantung ke gaya pola hidup kita. Kayak kalau kita suka yang kayak hedon gitu kayak sama aja, kayak biaya hidup di sana tuh mahal juga. Terus nggak murah juga, sebenarnya kayak sama kayak yang di Pekanbaru sih. Makanan nih di sana, makanan apa sih yang khas di Jogja? Makanan khas di Jogja sebenarnya ada gudeg kan, tapi kita yang kayak lidah Sumatera itu mungkin kurang cocok lah karena terlalu manis gitu kan. Jadi di sana kurang cocok sih untuk makanan, lebih milih kayak mau makan Padang gitu, geprek-geprek gitu lah. Itu tergantung ke selera masing-masing sih sebenarnya. Nah, di antara banyak yang bidang pariwisata nih di Jogja, minat wisatawan itu paling banyak ke bidang apa? Di Jogja. Ya, Sebenarnya untuk di Jogja sendiri untuk minatnya itu merata. Soalnya di Jogja itu untuk wisatanya semuanya ada, baik alam, budaya, terus event-event gitu kan banyak. Soalnya di Jogja itu kayak satu minggu tuh full, selalu ada acara, mau acara kampus, acara dari luar. Pokoknya di Jogja itu nggak habis dengan kayak karnaval, pokoknya banyak acara di sana. Jadi itu alasan abang milih Jogja juga sih, karena banyak yang nggak ada di sini, di sana ada gitu. Seberapa besar sih peluang kita bakalan rekrut kembali di tempat magang kita? Untuk tempat magang abang sendiri kemarin di Ramayana, kalau untuk seberapa besar kita direkrut di sana, sebenarnya karena tempat abang kemarin tuh di bawah naungan BUMN kan. Jadi untuk masuk di sana tuh gak ada seberapa besarnya. Kita ikut seleksi nasional untuk terdaftar ke BUMN. Jadi di sana kita harus mengikuti seleksi nasional dari berapa juta orang untuk masuk di sana. Soalnya untuk penerimaan di sektor pariwisata sendiri itu sedikit. Jadi kita harus bersaing sama yang lain gitu. Nah bang, untuk saran ada nggak nih saran-saran untuk teman-teman yang mau magang di tahun ini? Untuk saran sendiri sebenarnya untuk teman-teman yang mau magang, sebenarnya cari banyak pengalaman itu di magang. Sebenarnya abang nyesel cuman hanya magang 1 kali. Jadi kalau bisa teman-teman bisa cari program magang sebanyak mungkin. Jadi pengalaman yang kita dapatkan juga banyak. Terus untuk bekal kita untuk mencari pekerjaan, jadi kita tuh untuk faktor kita diterima di tempat kerja itu lebih besar karena kita udah ada pengalaman sama skill dari kita magang tersebut. Jadi untuk tempat itu nggak ngaruh sebenarnya. Jadi lebih ke kemampuan diri kita. Mungkin itu aja. Jadi pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin, mencari pengalaman agar untuk kedepannya kita lebih mudah dalam mencari pekerjaan di kedepannya gitu. Nah tadi kita udah dapet nih saran dari Bang Dawen. Nah buat teman-teman yang mau magang, kita harus mengenali potensi diri masing-masing. Harus tahu nih skill-skill apa aja yang kita punya. Jangan memaksakan diri untuk magang di tempat yang tidak cocok untuk kita. Nah sebelum kita magang, kita juga harus explore nih tentang tempat magang dan bakalan kita kunjungi atau bakalan kita ambil ilmunya dan pengalaman di sana. Nah terima kasih buat Bang Dawendra yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Nutrium Pekanbaru yang telah mensponsori tempat podcast kita pada hari ini. Nah teman-teman terima kasih juga ya telah menyaksikan podcast kami pada hari ini. Teman-teman jangan lupa menyaksikan podcast kami di YouTube, Spotify, Bapak Putri. Dan terus menonton ya podcast kami seperti selanjutnya karena bakalan membahas tentang magang di daerah lain lagi, bukan hanya di Yogyakarta. Saya Aiza Fitri. Saya Dan Mitra. See you, bye-bye. Jangan lupa nonton.